Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia binti Abu Hanifah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah sistem operasi yang berjudul System Interface. Di dalam sistem interface ada file konsep yang terdiri dari metode akses, struktur disk dan direktori, pemasangan sistem file, file sharing, dan perlindungan. Tujuan dari sistem interface ialah untuk menjelaskan fungsi sistem file. Yang kedua, untuk menggambarkan antarmuka ke sistem file. Yang ketiga, untuk mendiskusikan pengorbanan desain sistem file termasuk metode akses berbagai file, penguncian file, dan direktori struktur. Yang keempat, untuk menjelajahi perlindungan sistem file. Kemudian ada konsep berkas, tampilan logis yang seragam dari penyimpanan informasi atau tidak peduli medianya, OS abstrak dari properti fisik ke dalam unit penyimpanan logis atau file. File dipetakan ke perangkat fisik, biasanya non-volatile. Kemudian file adalah kumpulan informasi terkait penjatahan terkecil dari penyimpanan yang dapat dinamai ruang alamat logis yang berdekatan. Ada jenis data, numerik, karakter, dan binary. Program mungkin bentuknya bebas atau terstruktur. Kemudian ada struktur file. Tidak adanya urutan kata byte, struktur rekaman sederhana. Di antaranya ada garis, panjang tetap, panjang variabel. Kemudian ada struktur kompleks, dokumen terformat, file beban yang dapat dipindahkan, dan dapat mensimulasikan dua yang terakhir dengan metode pertama dan memasukkan karakter kontrol yang sesuai. Yang memutuskannya ialah sistem operasi dan pemrograman. Kemudian ada atribut file. Di dalam atribut file ada nama, identifier, ukuran, perlindungan, jenis, lokasi, waktu, dan tanggal. Operasi file ada file. File adalah tipe data abstrak. Kemudian ada operasi. Operasi termasuk yang di dalamnya ketika membuat data entry ditemukan ruang, kemudian tulis data di lokasi penunjuk posisi file, kemudian baca konten file di lokasi petunjuk, kemudian bisa menghapus dan cut data. Kemudian ada buka file. Buka file melalui beberapa tahap. Open, izinkan proses untuk mengakses file, kemudian mengembalikan pegangan file untuk referensi panggilan sistem ke file. Kemudian cari struktur direktori pada disk untuk entry dan pindahkan konten atau cache beberapa entry ke penyimpanan. Kemudian tutup dan pindahkan konten entry dalam memori ke struktur direktori pada disk. Kemudian ada buka struktur data file, biasanya tabel global yang berisi informasi file terbuka proses independen. Di dalamnya ada ukuran, tanggal akses, lokasi disk file, hitungan buka file, penghitung beberapa kali file dibuka untuk mengizinkan penghapusan data dari tabel file terbuka saat proses terakhir penutupnya. Tabel file terbuka per proses berisi info terkait ditambahnya penunjuk ke entry di tab file terbuka global, penunjuk posisi file saat ini, penunjuk ke lokasi baca atau tulis berikutnya, hak akses informasi, mode akses per proses, baca, tulis, dan tambahkan. Kemudian ada buka penguncian file. Di dalam buka penguncian file ada memediasi akses ke file, di dalamnya ada berbagi dan eksklusif. Kemudian akses ditolak tergantung pada kunci yang dipegang dan diminta. Proses juga dapat menemukan status penguncian dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Contoh penguncian file terdapat di dalam program Java. Contoh penguncian file
bisa dilihat dari sini. Nah, ini merupakan contoh penguncian file. Ini juga. Ini cukup ribut. Tipe-tipe file. Sebagian besar sistem operasi mengenali jenis file ekstensi nama file, yaitu resume, dokumen, server, Java. Kemudian kebanyakan mendukung mereka secara otomatis membuka jenis file melalui aplikasi tertentu. Hanya jalankan file dengan ekstensi tertentu. Tipe file ada name, extension, object, text, library, arsip, dan multimedia. Kemudian ada file struktur. Jenis dapat menunjukkan struktur file internal. Beberapa OS menegakkan beberapa digunakan sebagai petunjuk. Tetapi beberapa yang paling sesuai dengan format yang dibutuhkan OS, yaitu file yang dapat dieksekusi, kemudian mendukung lebih banyak format. Semakin banyak yang didukung, semakin banyak kode kernel. Beberapa menerapkan metode akses lainnya, mengizinkan akses sewenang-wenang. Unix mendukung file directory file yang dapat dieksekusi. Tetapi semua file adalah string byte, dapat membuka file directory melalui editor teks. File disimpan dalam blok disk ukuran tetap, kemudian dapat memiliki fragmentasi internal. Kemudian ada access method. Akses berurutan model pita dari sebuah file. Di dalamnya ada baca, tulis, mengatur ulang, kemudian menulis kembali. Akses langsung, akses acak, akses relatif. Di dalamnya ada baca N, tulis N, posisi ke N, kemudian tulis ulang N, dan dapat menampung data terstruktur dalam file dengan memetakan nomor catatan untuk diblokir nomor. OS biasanya mendukung kedua jenis, terkadang memerlukan deklarasi metode akses selama membuatnya. Ini merupakan file akses berurutan. Ada beginning, current position, dan end. Ini adalah simulasi akses berurutan pada file akses langsung. Ada reset, read next, write next. Ini contoh file index dan relatif. Kemudian ada disk terstruktur. Disk dapat dibagi lagi menjadi partisi. Disk juga dapat dilindungi RAID dari kegagalan. Disk atau partisi dapat digunakan mentah tanpa sistem file atau diformat dengan sistem file. Partisi juga dikenal sebagai mini disk irisan. Entitas yang berisi sistem file yang dikenal sebagai volume. Setiap volume yang berisi sistem file juga melacak info sistem file itu di direktori, merekam informasi untuk semua file pada volume. Kemudian ada selain sistem file tujuan umum, ada banyak sistem file tujuan khusus, seringkali semua dalam sistem operasi atau komputer yang sama. Ini merupakan contoh dari organisasi sistem file khas. Jenis sistem file. Di dalam sistem file ada sistem operasi yang memiliki beberapa jenis. Satu atau lebih tujuan umum dan satu atau lebih tujuan khusus. Kemudian ada directory overview. Direktori yang mirip dengan tabel simbol yang menerjemahkan nama file ke entry direktorinya. Dapat diatur dalam banyak cara. Organisasi direktori harus memiliki fitur efisiensi, penanaman, dan pengelompokan. Kemudian ada single level directory. Ini merupakan gambar dari single level directory. Yang ini gambar dari two level directory. Ada nama jalan, pencarian yang efisien, dan tidak ada kemampuan pengelompokan. Edit directory konsep. Banyak variasi tetapi beberapa komponen penting. Ide directory saat ini, lokasi default atau aktivitas. Sekarang membutuhkan spesifikasi jalur. Jika file ada di directory saat ini, beri nama saja. Jika di directory lain, harus ditentukan dengan nama yang lebih detail.
Juga perlu cara untuk menentukan sistem file yang berbeda. Kemudian ada direktori terstruktur pohon. Ini contoh dari direktori terstruktur pohon. Kemudian ada tree struktur directories. Paling umum, misalnya memungkinkan pengguna untuk membuat direktori di dalam direktori. Kemudian dapat berisi file atau direktori lain. Direktori dapat berupa file lain dengan format dan atribut yang ditentukan untuk menunjukkan jenisnya. Panggilan sistem terpisah untuk mengelola tindakan direktori. Kemudian ada direktori terstruktur pohon. Membuat file baru dilakukan direktori saat ini. Hapus file, membuat subdirektori, kemudian membuat pengguna menghapus konten secara manual dan juga memberikan opsi untuk menghapus semua konten. Ini merupakan contoh dari direktori acyclic. Kemudian ada direktori grafik dan acyclic, menambahkan kemampuan untuk langsung berbagi direktori antar pengguna, tetapi sekarang dapat memiliki beberapa jalur absolut ke file yang sama, dua nama berbeda. Dalam entry direktori baru ada tautan. Di dalam tautannya untuk ke file ada penunjuk, hapus, dan simbolis. Ini merupakan general grep directory. Kemudian ada general grep directory. Di dalamnya izinkan hanya tautan ke file. Kemudian pengumpulan sampah. Setiap kali tautan baru ditambahkan, gunakan algoritma pendeteksian siklus untuk menentukan apakah itu oke atau cukup untuk dilewati selama penjelajahan direktori. Kemudian ada pemasangan sistem file. Sistem file harus dipasang sebelum dapat diakses. Di antaranya operasi istimewa. Pertama, periksa sistem file yang valid pada volume, kemudian struktur data kernel untuk melacak titik pemasangan. Beberapa sistem memiliki penunjuk terpisah untuk titik pemasangannya, yaitu C. Lainnya mengintegrasikan sistem file yang terpasang ke dalam sistem penanaman direktori yang ada di ruangan yang terpisah atau dalam ruangan nama saat ini. Sistem file yang tidak di-mount pada device, yaitu dipasang pada titik pemasangan. Bagaimana jika mount point sudah ada isinya? File dikonfigurasi atau struktur data untuk melacak mount default. Digunakan saat reboot atau untuk mengatur ulang tunggangannya. Bagaimana jika file dibuka pada perangkat yang sedang dilepas? Ini merupakan contoh yang A yang ada, B partisi yang tidak dipasang. Ini contoh dari mount point. Kemudian ada file sharing. File sharing berbagi file pada sistem multi pengguna diinginkan. Berbagi dapat dilakukan melalui skema perlindungan. Pada sistem terdistribusi, file dapat dibagikan melalui jaringan. Sistem file jaringan NFS adalah metode berbagi file terdistribusi yang umum. Berbagi file banyak pengguna. ID pengguna mengidentifikasi pengguna, memungkinkan izin dan perlindungan menjadi per pengguna. ID group juga memungkinkan pengguna untuk berada dalam grup, memungkinkan hak akses grup. Kemudian ada berbagi file sistem file jarak jauh, menggunakan jaringan untuk memungkinkan akses sistem file antar sistem secara manual, secara otomatis, atau semi otomatis. Model server klien memungkinkan klien untuk memasang sistem file jarak jauh dari server. Server dapat melayani banyak klien. Identifikasi klien, NFS dan CFS. Sistem informasi terdistribusi seperti LDAP, DNS, NIS, dan aktif. Berbagi file mode kegagalan. Di dalam sistem file jarak jauh menambahkan mode kegagalan baru karena kegagalan jaringan dan kegagalan server. Data atau metadata hilang ataupun rusak. Pemulihan dari kegagalan dapat melibatkan informasi status tentang status setiap permintaan jarak jauh.
dan protokol tanpa kewarganegaraan seperti NFS menyertakan semua informasi dalam setiap permintaan, memungkinkan pemulihan yang sudah tetap lebih sedikit keamanannya. Kemudian ada berbagi file semantik konsistensi. Semantik konsistensi menentukan bagaimana banyaknya pengguna mengakses file bersama secara bersamaan, mirip dengan algoritma. Cenderung kurang kompleks karena I/O disk dan latensi jaringan untuk sistem file jarak jauh. Kemudian ada sistem file Unix mengimplementasikan menulis ke file terbuka yang langsung terlihat oleh pengguna lain dan dari file terbuka yang sama. Berbagi penunjuk file untuk memungkinkan banyak pengguna membaca dan menulis secara bersamaan. Kemudian ada perlindungan. Perlindungan pemilik atau pembuat file harus dapat mengelola akses terkontrol. Di dalamnya apa yang bisa dilakukan oleh siapa, tapi jangan pernah lupakan keamanan fisik. Ada jenis akses, baca, tulis, jalankan, tambahkan, hapus, daftar, dan lainnya mencakup penggantian nama, penyalinan, pengeditan, panggilan sistem, dan lain-lain. Kemudian ada akses daftar dan grup. Mode akses, baca, tulis, jalankan. 3 kelas pengguna, ada owner access, group access, dan public access. Minta pengelola untuk membuat grup nama unik dan tambahkan beberapa pengguna ke grup untuk file tertentu, misalnya game atau subdirektori. Tentukan akses yang sesuai. Kemudian ada kontrol akses. Lebih umum diselesaikan melalui daftar kontrol akses. Untuk entitas tertentu simpan daftar ID pengguna yang diizinkan untuk diakses dan metode aksesnya. Membangun seperti daftar bisa membosankan dan tidak menguntungkan. Struktur data harus disimpan di suatu tempat dan ukurannya bisa variabel. Ini merupakan contoh dari Windows XP Access Control List. Ini sampel Unix directory listing. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.